Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Abrian Purnomo Adiwinarto, kelas 3A dengan NPM 21440600291. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aturan dan kesepakatan baik di rumah maupun di sekolah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah multimedia interaktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak pernah jauh-jauh dari aturan dan kesepakatan. Semua itu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat kalian itu pergi ke suatu tempat, misal ke pantai ya, pasti nanti akan menemui gambar-gambar di jalan seperti gambar yang tulisan es terus dilingkari warna merah terus disilang itu, terus ada gambar tulisannya huruf P terus disilang gitu. Terus kalau misalkan naik gunung nanti akan menemui kayak rambu-rambu tanjakan, turunan, belokan seperti itu. Nah, terus untuk kesepakatan itu biasanya ditemui di kelas, misal kesepakatan bersama teman-teman di kelas itu seperti apa. Terus bisa juga kesepakatan saat mau mulai permainan bersama teman-temanmu. Aturan adalah pedoman hidup manusia agar tertib dan tidak sewenang-wenang dalam bermasyarakat. Jadi di dalam masyarakat kita itu tidak boleh seenaknya saja, karena di dalam masyarakat itu ada aturan-aturannya, sopan santunnya gitu. Macam-macam aturan itu ada dua ya, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis merupakan pedoman atau tatanan yang tertulis dan disepakati bersama yang berlaku dalam sebuah lingkungan bermasyarakat yang bersifat mengikat dan dijadikan standar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, di mana pelanggaran terhadap aturan ini memiliki sanksi yang tegas. Jadi misalkan kayak rambu-rambu itu, kita itu sebagai masyarakat tidak boleh melanggar aturan gitu yang tertulis di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah kita. Yang selanjutnya kan aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis merupakan pedoman atau tatanan yang tidak tertulis namun sudah disepakati bersama dan berlaku dalam sebuah lingkungan bermasyarakat yang bersifat mengikat, dijadikan standar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh aturan tertulis: setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Setiap seluruh warga dengan usia di atas 17 tahun wajib memiliki tanda pengenal atau biasa disebut KTP. Tamu yang menginap 1 kali 24 jam wajib lapor kepada ketua RT dan RW. Contoh aturan tidak tertulis adalah aktif dalam kegiatan masyarakat, membantu warga di lingkungan setempat ketika membutuhkan bantuan, menjaga kesopanan terlebih kepada orang yang lebih tua. Pengertian kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar berlaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Manfaat kesepakatan kelas: membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Hal ini dapat mengurai tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Tujuan kesepakatan kelas: menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Peran kesepakatan di dalam kelas: menghadiri kelas tepat waktu, mendengarkan secara aktif, berkolaborasi dengan teman sebaya dalam proyek, menghormati guru dan teman sebaya, partisipasi
dalam diskusi, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti instruksi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan atau agresi verbal. Contoh kesepakatan kelas, yaitu saling menghormati satu sama lain. Semua anggota kelas akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat setiap saat berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Berpartisipasi secara penuh. Semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Berkontribusi pada suasana yang positif. Setiap orang di kelas bertanggung jawab untuk membantu menjaga suasana positif dengan menghormati pendapat satu sama lain, menghindari kritik yang tidak perlu, dan berfokus pada percakapan yang produktif. Umpan balik yang mendukung. Semua umpan balik akan bersifat konstruktif dan penuh hormat, bukan sekedar kritik atau komentar yang menghakimi. Sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.